mengatakan orang lain tidak etis kepada Anda, Anda pun harus melihat apakah Anda sudah beretika kepada publik. Sekarang kalau Anda berulang kali berbohong, berulang kali menghinakan rakyat dengan janji-janji palsu, lalu Anda menyatakan Anda dihina sehinanya, Anda direndahkan serendah-rendahnya, Anda harusnya bertanya, apakah predikat hina sehina-hinanya itu, direndahkan serendah-rendahnya itu cukup cocok, layak, atau memang kurang? Kalau kita kaitkan dengan rakyat hari ini, dia ini adalah orang yang secara ideologi memahami yang namanya Indonesia adalah negara togut. Ya, aku berani pastikan itu. Negara togut itu artinya negara setan. apa kerugian keuangan negara? Negara menggelontorkan anggaran banyak sekali, nyaris 100 triliun untuk tujuan pembangunan IKN yang fungsinya untuk pusat ibu kota negara, tetapi pusat ibu kota negara di IKN itu tidak berfungsi, berubah menjadi tempat wisata. Ahmad Hozinuddin yang saat ini dipercayakan sebagai lawyer atau pengacara atau penasehat hukum untuk Roy Suryo, Tiva, Rismond, dan segenap orang-orang yang sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu sekaligus pencemaran nama baik, tentu adalah sosok yang memang tidak asing lagi bagi teman-teman yang memang menggeluti dunia politik, terutama isu-isu tentang politik, baik di media sosial dan juga di media-media mainstream. Nah, hari ini aku mau bahas ke teman-teman, kita coba mengulik sosok Ahmad Hozinuddin yang menurutku dia juga banyak offside, banyak kontroversial ketika kemudian mengeluarkan banyak pendapat. Terutama dalam konteks apa yang menjadi dasar ideologi yang bersangkutan ketika kemudian menjadi public figure hari ini, ya. Bagaimana bisa Roy Suryo, Tiva, Rismond, dan juga orang-orang yang di belakang ini kemudian mempercayakan kepada dia sebagai lawyer. Oke, lawyer adalah orang yang tentu memiliki kekuatan, kemampuan, dan juga keahlian dalam rangka membantu, membimbing, membela, serta memberikan kepastian hukum, ya. Bantuan-bantuan atas kepastian hukum kepada mereka yang tentu menjadi klien atau menjadi warga yang membutuhkan bantuan hukum. Namun ada satu hal yang menurutku menarik untuk kita ulik dari Ahmad ini. Mengingat secara track record, bukankah dia adalah pentolan Hizbut Tahrir Indonesia yang kita tahu organisasi ini adalah organisasi terlarang yang kemudian dibekukan atau dibubarkan oleh Joko Widodo ketika menjabat sebagai presiden. Akhirnya wajarlah orang ini kemudian menjadi sangat mendendam kepada Pak Jokowi. Nah, untuk membahas itu, aku mau mengajak kepada kalian semua untuk kita tonton dulu nih, ya. Kita tonton dulu Bang Ahmadnya ngomel-ngomel di salah satu media yang kita tahu, Forum Keadilan TV. Ini adalah forum yang menggunakan atau punya tema tentang Madilog, ya. Aku rasa lucu sebenarnya. Kenapa aku rasa lucu? Ini yang namanya Ahmad ini adalah orang HTI. HTI boleh bubar, tapi ideologi tidak bubar gitu. Nanti kita akan bahas itu. Kok bisa ada Forum Keadilan TV yang lebih dikenal di situ dengan garis Tan Malaka lah, istilahnya seperti itu, atau garis kiri, kok bisa menjadikan salah satu narasumbernya kayak jadi rujukan gitu. Di mana narasumbernya ini orang yang berideologi kanan alias Hizbut Tahrir Indonesia. Kita tonton dulu, guys. Kemarin mahasiswa bikin meme langsung dianggap menghina, walaupun akhirnya dilepas, ya. Kalau kita bicara hinaan tidak etis seperti yang dikeluhkan Jokowi itu sudah keterlaluan. Coba Fufu Fafa yang terakhir oleh BSI yang dikatakan itu adalah akunnya punya Gibran Rakabuming. Kurang sadis apa komentar-komentar Fufawat, bukan terhadap orang umum, ya, terhadap Prabowo Subianto. Jadi kalau kita mau bicara etika, ayolah yang standar saja. Maksudnya begini, ini Fufu Fafa ini sebenarnya nggak perlu dibahas lagi. Ini sebenarnya cara dia untuk kemudian menggiring opini, untuk membuat publik kita itu memori kolektifnya tentang Fufu Fafa itu dibongkar-bongkar lagi. Yang padahal sampai dengan saat ini belum bisa dipastikan bahwa itu adalah milik Gibran. Tapi sudah, tetap ini menjadi senjata, ya. Ini menjadi senjata yang dipakai oleh kelompok mereka untuk kemudian menggiring opini.
Kita lanjutin dulu. Ketika Anda mengatakan orang lain tidak etis kepada Anda pun harus melihat apakah Anda sudah beretika kepada publik. Sekarang kalau Anda berulang kali berbohong, berulang kali menghinakan rakyat dengan janji-janji palsu, lalu Anda menyatakan Anda dihina sehina-hinanya, Anda direndahkan serendah-rendahnya, Anda harusnya bertanya, apakah predikat hina sehina-hinanya itu, direndahkan serendah-rendahnya itu cukup cocok, layak, atau memang kurang? Kalau kita kaitkan dengan rakyat hari ini. Kalau aku guys, izin ya sebelum kita lanjut. Kalau aku mentafsirkan sebenarnya ketika Pak Jokowi menyebut bahwa dia sudah direndahkan serendah-rendahnya, hina sehina-hinanya, sebenarnya bukan Pak Jokowinya terhina, bukan Pak Jokowinya jadi rendahan, bukan. Tapi sebenarnya perbuatan mereka itu yang rendahan dan juga hina banget gitu. Dengan cara yang betul-betul menghina orang sehina-hinanya. Jadi kalimat-kalimat mereka, perilaku-perilaku mereka yang membuat Pak Jokowi melihat ini gaya mereka kok menghina gue sehina-hinanya gitu loh. Tapi apakah kemudian Pak Jokowi terhina dalam artian posisinya, personalnya? Apakah kemudian dia jadi rendahan? Kan tidak. Masih ada pas pampres di belakang, masih anaknya wakil presiden sekarang. Jadi gimana? Koleganya presiden sekarang namanya Prabowo. Apa yang dimaksud dengan itu? Jadi ini salah, ini keliru, logika keliru yang dipakai oleh Ahmad. Tapi kalau mau lihat ya, dia dengan bahasanya seperti itu terkesan sekali dia bukan lagi seorang lawyer yang kepingin menegakkan keadilan. Tapi dia ini adalah murni orang yang memang betul-betul anti kepada Pak Jokowi dengan segala kesejarahannya gitu. Jadi aji mumpung lagi memang lagi mumpung banget dia kepingin ketemu sama Pak Jokowi atau kepingin menghajar Pak Jokowi dengan segala cara. Karena memang dia benci sebenci-bencinya guys. Ya itu biar bagaimana dia pentolan HTI gitu. Nanti kita akan bahas HTI ini seperti apa dan bagaimana dan mengapa akhirnya Ahmad ini betul-betul sangat-sangat anti Jokowi. Kita lihat guys. Kurang apa coba rakyat dibohongi? Betul. Itu kan penghinaan terhadap nalar. Ya. Saya harus sepil ya beberapa penghinaan terhadap rakyat, misalkan 6.000 dipesan SMK, 11.000 triliun di kantor. Dan yang paling dekat IKN, itu kalau pakai perspektif undang-undang tipikor, IKN itu korupsi. Kenapa? Ada penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum sehingga terjadi kerugian keuangan negara yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Apa kerugian keuangan negara? Negara menggelontorkan anggaran banyak sekali, nyaris 100 triliun untuk tujuan pembangunan IKN yang fungsinya untuk pusat ibu kota negara, tetapi pusat ibu kota negara di IKN itu tidak berfungsi, berubah menjadi tempat wisata. Ya, fitnah lagi. Ya, maksa teori cocok loginya. Teori cocok logi. Ya itu karena memang mau ngulik-ngulik kesalahan kan. Mana ada IKN berubah jadi tempat wisata? Wong masih proses berjalan kok untuk pembangunan. Gila ini orang. Kan itu aku bilang bagaimana kemudian menterminologikan korupsi dengan agenda pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu hanya karena kebetulan pembangunan sedang berjalan, terus ada banyak warga yang datang untuk tujuan berwisata, bertamasya dan ingin ya sebagai sebuah kebanggaan. Ini mungkin nggak ada duit dia mau menuju ke sana kayaknya. Terus itu dipahami sebagai terjadi perubahan pengalihan atau perubahan alih dari status menjadi ibu kota negara berubah menjadi tempat tamasya yang kemudian tidak berguna untuk rakyat. Halo bang, ini masih berjalan IKN. Kenapa dipaksakan menerjemahkan definisi korupsi seperti itu gitu? Ini kan lucu. Ya, memang kita harus maklumi, memangnya seperti itu. Tapi kita harus kontra, harus kita counter. Aku nggak peduli ya. Jadi aku bukan sok mau mengulik-ngulik aib orang. No, ini publik. Ini di ruang publik. Jadi Ahmad dan siapa saja mereka yang bicara tentang pemerintah, anti pemerintah, mengkritik, kalau aku anggap bagus, kita perlu apresiasi. Tapi ketika dia sudah offside dan ini membahayakan menurut standar aku ya, opiniku, kemudian membahayakan publik, aku harus ikut dong mengomentari kan gitu. Minimal perlu dong kita kasih keseimbangan berpikir. Bahaya juga kalau logika sesat ini terus dibiarkan guys. Kan seperti itu ya, kita dengarkan lagi. Kalau sekedar untuk orang datang selfie wisata, nggak perlu 100 triliun. Berarti apa? Ada manfaat yang tidak diperoleh negara, sementara anggarannya hilang habis. Itu korupsi. Hambalang yang kecil aja. Enggak. IKN masih terus berjalan. Dan ngapain mau bikin IKN hanya untuk selfie-nya orang?
untuk kemudian mengeluarkan 100 triliun hanya untuk orang foto-foto. Enggak mas, jangan membuat kalimat-kalimat sesederhana itu yang akhirnya mencocok logikan dengan orang dengan kesalahannya Pak Jokowi ya. Terus atau begini aja, kalau memang Anda melihat bahwa ini adalah benar-benar potensi korupsi, Anda membaca ini sebagai sesuatu yang bermasalah, please buat laporan gitu loh, laporan terstruktur, tertulis ya, laporkan ke pihak yang berwenang atau yang berwajib, atau tulis dalam narasi-narasi yang sifatnya betul-betul berbasis data dan bisa dipertanggungjawabkan dan share ke publik, nggak apa-apa. Kalau begini kan ini opini yang menyesatkan. Akhirnya orang awam, misalnya orang yang tidak tahu, tiba-tiba berpikir, oh IKN koruptor ternyata Pak Jokowinya lewat IKN itu. Kenapa? Karena tidak dijabarkan dengan fakta-fakta hukum. Jangan lagi kayak kalian ini nuntut-nuntut ijazah, mana ijazah, bilang palsu, itu palsu. Terus kalian tidak pernah membuktikan kepalsuannya, malah maksa orang yang itu ijazah mau palsu, kasih lihat dulu. Loh, kalau kau tuduh palsu, maka kau perlihatkan itu, yang mana yang palsu itu. Jangan kau suruh orang yang kau tuduh itu memperlihatkan wujud nyatanya, gitu nggak boleh itu. Ini lawyer gimana, logika terbalik, kan gitu. Demikian juga Anies Baswedan pernah menyatakan, lo orang yang nuduh aku korupsi di Formula E, ya tunjukkan aja man data-data gitu. Nah termasuk ini IKN, kalau dianggap ada korupsinya Jokowi di situ, please buka secara terang benderang. Jangan bikin narasi dan logika cocok logi seolah-olah membuat Pak Jokowi itu bersalah, yang akhirnya tersiar di publik. Orang akan berpikir, iya ya Pak Jokowi korupsi, hanya tempat selfie. Padahal ini IKN ini masih terus berjalan. Coba lihatlah YouTuber yang sering nongkrong di IKN itu bagaimana memperlihatkan pembangunan terus berjalan. Sebagian ASN sudah mulai pindah. Atau lihatlah wawancara dengan Pak Basuki yang sampai dengan saat ini konsisten menunjukkan bahwa Prabowo juga memberikan apresiasi untuk pengembangan IKN lebih berkembang. Kan dia udah nggak update dengan IKN. Dia update-nya cari-cari fonts Time New Roman, lagi nyari di mana tintanya, mana tanda tangannya Prof Sumitro. Kan dia lagi sibuk itu. Nggak sibuk dia sama IKN. Lanjut bang. Aku suka juga dengar kau ngomong bang. Tidak jadi korupsi, apalagi IKN. Dan hari ini jelas loh, gak ada duit, kita nggak dilanjutkan. Siapa yang bertanggung jawab? Balang terbukti secara hukum. Sehina-hinanya. Seolah-olah, yang namanya penyalahgunaan kewenangan, korupsi itu hanya bagi orang-orang yang level-level tertentu yang hanya dijadikan boneka atau kelinci percobaan untuk kontestasi bahwa ada penegakan hukum, ditangkap, kemudian keluarganya diekspos sedemikian rupa. Tetapi yang gede-gede, yang di pokok-pokok ini, dia berlindung di balik, ini tuh kebijakan. Suka kalau pernyataan itu, suka. Cuma harus didasari dengan bukti. Menyampaikan kepada publik, ini bukan soalnya Dr. Tifa. Ini bukan hanya soalnya Dr. Ismail Hasihol, bukan soalnya Dr. Rosuryo, tapi ini soal bangsa, soal kita. Apakah kita tega membiarkan bangsa ini larut dalam kerusakan, pembelahan, adu domba, hanya urusan selembar kertas yang oleh pemiliknya, katakanlah kalau dia punya, itu ego yang tinggi itu tidak mau ditunjukkan kepada publik. Coba bayangkan, dia menyatakan tidak akan menunjukkan ijazahnya kecuali atas perintah pengadilan. Ada gugatan pengadilan negeri Solo, digugat oleh Pak Muhammad Taufik. Ada perintah dalam mediasi untuk dihadirkan. Kalau ijazah itu hadir, selesai. Nggak datang ijazah itu. Lucu ya. Sudah sampai di situ aja dulu, jangan ngoceh-ngoceh guys. Nah sekarang kita bahas yuk, kita bahas ini orang ya. Jadi gini guys, ketika Ahmad Hozinuddin memposisikan diri sebagai lawyer untuk kemudian membela hak-hak warga negara Indonesia, termasuk kemudian dia menyatakan atas nama rakyat, atas nama bangsa, bukan cuma soal Tifa, Rismon, Roy Suryo, tapi benar-benar atas nama bangsa. Standarnya itu bagaimana guys? Dia ini adalah orang yang secara ideologi memahami yang namanya Indonesia adalah negara togut. Ya, aku berani pastikan itu. Negara togut itu artinya negara setan gitu loh. Kenapa? Ya karena ideologinya adalah Hizbut Tahrir. Bukankah dalam catatan sejarahnya Ahmad ini ia memposisikan bahwa Pancasila no, Khilafah yes, Syariah yes. Bukankah Hizbut Tahrir dan juga termasuk sang lawyer ini adalah pribadi yang memang tidak akan pernah bersentuhan dengan negara hukum
negara yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Terus bagaimana mungkin dia melegitimasi dirinya sebagai seorang yang kemudian posisinya adalah lawyer yang seharusnya punya sumpah kesetiaan terhadap Pancasila, yang punya sumpah untuk kemudian menegakkan hukum positif, dan penegak hukum positif di Indonesia ini adalah muaranya kepada Pancasila dan juga Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar. Kok bisa ada orang yang mau mengatasnamakan pengacara, penasehat hukum, mau mengobrak-abrik undang-undang, mengatur, melihat bagaimana caranya mencari cocok logi aturan di Indonesia ini, kemudian akan masuk ke persidangan, sementara dia sendiri ini adalah sebenarnya bukan bangsa Indonesia. Aku berani katakan dia bukan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena dia punya ideologi. Hizbut Tahrir bisa saja berhenti, bisa saja dibubarkan oleh Pak Jokowi. Tapi orang yang punya keimanan bernegara, berserikat, berdasarkan apa yang menjadi tujuan organisasi, itu nggak mungkin akan hilang. Bukankah dalam catatan sejarahnya dia juga sedang memperjuangkan bagaimana mempertimbangkan agar yang namanya HTI dan FPI itu kembali bisa beroperasi. Makanya selama masih ada Jokowi, masih ada Gibran, masih ada Prabowo, HTI dan FPI tidak akan mungkin kembali berakar, kembali beroperasi, kembali berekspresi. Lagi mana negara yang demokratis memberikan kesempatan sebebas-bebasnya setiap orang berserikat? Iya, tapi ketika serikat itu kemudian mengancam terhadap eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya harus dibubarkan. Kan gitu cara logika bernegara gitu. Memang kita diberikan ruang sebebas-bebasnya, tapi ketika kebebasan itu justru mengancam eksistensi Pancasila, ideologi negara, sebuah dasar fundamental milik negara, ya maka yang mengancam itu harus dibubarin. Tapi ingat, pembubaran hanya dalam konteks kulit, pembubaran hanya dalam konteks pakaian, pembubaran hanya dalam konteks struktur kepengurusan. Tapi akal dan juga jiwa itu tidak akan pernah bubar. Ahmad Hozinuddin ini adalah orang yang masih mengakar jiwa anti Pancasilanya. Kok bisa dijadikan penasehat hukum yang akan mengambil hukum dari kitab undang-undang kita, di mana kitab undang-undang kita muaranya Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45. Ayo, kalau teman-teman nggak percaya, aku perlihatin tentang bagaimana sejarah Sang Ahmad ya. Anda lihat ini guys ya. Anda lihat baik-baik. Ini adalah gambar yang pernah dan ini logo Ahmad ini. HTI, Khilafah dan Masa Depan Indonesia serta dunia. Nah, penulis kira justru umat Islam di negeri ini harus husnudzon pada khilafah yang merupakan ajaran Islam. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran Islam yang merusak. Justru di tengah kebuntuan politik saat ini, di antara ketidakpastian masa depan Indonesia melalui pemilu dan pilpres, boleh jadi khilafah justru akan menjadi solusinya. Bukan hanya solusi bagi Indonesia, bahkan akan menjadi solusi bagi dunia. Fix ya, ini kalimat-kalimatnya. Jadi ini dia menulis di sini guys ya. Jadi bagaimana bisa kita akan menjadikan orang ini sebagai rujukan? Kita akan dengarkan. Aku heran ya teman-teman jadikan itu sebagai lawyer, tapi ya mbok karena sama-sama dibubarin kan organisasinya. Kalau Rismon aku nggak tahu dia di FPI atau di HTI Rismon gitu. Banyak yang udah bilang ya udah jadi Habib kan gitu. Ini ya teman-teman sekalian, aku perbaiki dulu ini guys ya, salah satu flyernya dulu ya. Syariah yes, khilafah yes, Pancasila no, NKRI no. Bagaimana coba guys? Bagaimana mungkin orang seperti Ahmad ini kemudian dijadikan marja, rujukan, jadi lawyer, jadi pengacara, dan akhirnya memang wajar dia hajar-hajar.
Pak Jokowi. Karena begini, makanya dia fungsinya udah berubah sebenarnya. Bukan lagi cuma sekedar lawyer, tapi memang jadi aktivis yang kemudian menegakkan keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah bagaimana caranya Jokowi tidak punya pengaruh lagi. Nah, karena kalau Jokowi masih punya pengaruh, Gibran masih ada, bahkan mungkin Prabowo masih berkuasa, HTI yang dia rencanakan untuk tampil lagi udah nggak bisa. Ini ada loh catatan sejarah. Ya, teman-teman bisa lihat ini. Peninjauan kembali upaya hukum yang dapat ditempuh Hizbut Tahrir Indonesia HTI agar bisa berdakwah dan eksis seperti sedia kala. Nih. Ya, upaya hukum yang dapat ini siapa ini? Ini dia. Lagi pula pengajuan PK oleh HTI ini akan berbeda responnya dengan PK yang diajukan KSP Muldoko. KSP Muldoko dikenal sebagai begal partai, pengkudeta Partai Demokrat. Sementara HTI mengajukan PK untuk membela hak hukumnya yang dizolimi rezim, membela aktivitas dakwah yang mempersoalkan rezim, membela ajaran Islam Khilafiyah yang merupakan bagian dari Islam. Jauh sebelum HTI mendapat SK BHP dari Kemenkumham, Ahmad Khozizuddin SH. Guys, clear ya? Sampai di sini clear ya? Clearlah bahwa perjuangannya si Ahmad ini bukan cuma soal ijazahnya Pak Jokowi, tapi soal bagaimana caranya semua yang berkaitan dengan Pak Jokowi itu diulik-ulik agar dia diadili, dan kemudian kalaupun tidak sampai diadili dan juga Pak Jokowi dipenjara, minimal ada penggembosan nama besar Pak Jokowi sehingga rakyat pun anti kepada Pak Jokowi. Setelah anti kepada Pak Jokowi, maka kemudian Gibran pun menurun, maka potensi untuk menjadi pemimpin masa depan Gibran, Jokowi atau lingkaran Jokowi sudah tidak ada lagi di situ. HTI punya potensi untuk kembali bangkit. Ini yang dia perjuangkan. Salahkah kalau HTI bangkit? Nggak salah. Yang salah itu adalah ketika dia eksis, maka misi besarnya memberikan dakwah bukan untuk mengajarkan kepada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah semata, tapi dakwah yang mereka lakukan adalah mengajak orang hati-hati dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Hati-hati menjadi warga negara Indonesia karena di sini adalah togut. Ini adalah negara yang membahayakan. Ini adalah negara para syaitan. Maka kita ubah sistem bernegara kita dari negara demokrasi, dari negara Pancasila, berubah menjadi negara khilafah. Dan kalau sudah khilafah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Silahkan Anda bayangkan sendiri. Tulis di kolom komentar kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside. Surga, jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga.